Kasus sengketa lahan yang berlokasi di Jalan Letjen Sutoyo dalam RT 002 RW 001 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dengan luas 2.430 setelah diukur 2.580 meter persegi berdasarkan surat jual beli tanggal 7 Maret tahun 1986 alas hak tanah adat dalam proses SHM dan lahan tersebut dalam pengawasan legatisi memasuki babak baru. Ahkiani BA Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Indonesia Legatisi yang didampingi Ketua DPW Legatisi Kalbar Edi Ruslan BA kepada sejumlah awak media ketika ditemui di Pengadilan Negeri Pontianak kelas 1A pada hari Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023 dia menjelaskan. Kasus perdata yang dibawa di perkara kasasi ini ada nomor perkara 3145 KPDT 2017. Jadi pihak-pihak penggugat itu Watiem, yang tergugat Yaya Jakaria dan BPN Kota Pontianak. Itu yang ada di putusan yang kita dapat. Tapi setelah kita ke Mahkamah Agung tanggal 28 November 2022, ternyata di direktori ini putusan itu tidak ada. Dokumennya tidak ada, tidak terdaftar. Tidak ada nomor surat pengantar. Ini kita anggap ilegal ini. Ilegal. Kok Mahkamah Agung tidak ada di sini, kok ada di PN Pontianak ini? Dari mana ini dokumen ini? Ini harus sama. Ini kan jadi kontradiksi nih. Ada dokumen tapi tidak tercatat, tidak terdaftar. Tidak ada legal standing. Berarti tidak ada pengakuan dari negara, dari Mahkamah Agung ini. Lembaga negara yang untuk bersama-sama menegakkan hukum. Jangan sampai terjadi jual beli perkara. Jangan sampai terjadi mafia hukum. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi juga di Mahkamah Agung. Hakim Agung yang terlibat juga kasus gratifikasi termasuk tim Jati ini yang ditangani oleh KPK. Kita jangan sampai terjadi nih. PN juga ini harus jangan sampai terjadi pembenaran bahwa itu ada putusan resmi. Ini sudah kita sampaikan ke PLH Bu Resti didampingi humasnya si Iwan, Pak Iwan. Kita sampaikan kepada pengacara Watiem, Pak Roymandus, Dr. Roymandus, yang hadir sebagai ketua tim. Karena dia bersikeras ini betul resmi, tapi ini tidak terdaftar bagaimana? Dianggap resmi. Ini kontradiksi antara putusan dengan nomor perkara surat pengantar dengan di direktori ini tidak ada bertentangan. Ini cacat hukum, bukan cacat hukum lagi ini. Ini yang kita laporkan ke KPK ini. Tentang adanya dugaan dalam konspirasi tindak pidana korupsi. KPK akan memeriksa nanti hakim-hakim yang tercatat di dalam putusan perdata, putusan kasasi itu 3145 KPDT 2017 itu akan memeriksa. Termasuk ketua PN dan panitera juga di sini akan diperiksa juga ini. Dari mana sumber ini bisa terjadi? Dokumen itu. Kita dari Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Indonesia yang didampingi oleh Ketua DPW Edi Ruslan, kita akan betul-betul maksimal. Kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan ini. Kita berkorban. Kita membantu tugas negara juga lembaga ini. Membantu tugas lembaga, membantu orang yang terzalimi. Itu ya kita. Jadi kita minta harus ini bukan cerita kebijakan, saya bilang Bu PLH, Bu Rizka, tapi berbicara penegakan hukum. Benang basah harus kita tegakkan. Kalau basah kita keringkan. Jadi nanti akan dipanggil lagi kembali, akan diundang lagi. Dia akan sampaikan nanti kepada Ketua PN, karena Ketua PN ini menghadiri acara pertemuan di Mahkamah Agung. Jadi Bu Rizka sebagai PLH kita sampaikan juga, termasuklah bukti tembusan surat pelaporan kita ke KPK juga sudah diterima. Jadi kita tidak main-main nih. Lembaga anti korupsi ini tetap solid semangat demi NKRI, demi penegakan supremasi hukum di Indonesia. Kalimantan Barat, Tim Media Kalbar mengabarkan.